Hai sobat-sobatku, kembali lagi di channel Kang John. Apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat-sobatku, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Warriors of Future. Film ini menggabungkan teknologi canggih dengan konsekuensi ekologis dari ambisi manusia. Alur cerita di dalamnya mengeksplorasi perjuangan antara kemajuan ilmiah dan keterbatasan umat manusia. Baik, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke penjelasannya. Let's go! Dalam kurun seabad, kemajuan teknologi yang pesat tidak membawa kemakmuran melainkan memperbesar ambisi yang memicu perang skala global. Pengenalan robot militer menjadi titik balik yang membuat konflik merajalela dan manusia kini menanggung akibatnya. Bencana alam yang diperparah oleh industri berlebihan dan perang tak berkesudahan telah menghancurkan ekosistem bumi. Udara penuh toksin, penyakit serta kelaparan melanda seluruh dunia. Bahkan banyak bayi lahir dengan kelainan yang mengerikan. Ini menjadi gambaran tentang bagaimana tekad manusia untuk menguasai alam akhirnya berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan, pemerintah global membangun Skynet, sistem canggih yang dirancang untuk memurnikan atmosfer. Namun, saat proyek ini siap beroperasi, meteorit raksasa jatuh di distrik B16 dan menyebarkan tanaman alien yang kemudian dinamai Pandora. Ironisnya, meskipun Pandora tumbuh dengan cepat dan menyebabkan malapetaka setiap kali bersentuhan dengan air, ia justru memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Seperti tema inti Warriors of Future, keberadaan Pandora menjadi simbol paradoks, ancaman yang juga membawa harapan, dengan masa depan yang masih misterius bagi umat manusia. Misi penyelamatan dan tujuan yang jelas. Komandan pasukan B16 Johnson Cheng sedang berbincang dengan sahabatnya Tyler, seorang tentara lapangan, ketika rombongan Kolonel Tam dari pusat tiba. Cheng mengantarnya untuk bertemu Mayor Jenderal Xian Li, pemegang kekuasaan di B16. Bersama Dr. Chan, Kolonel Tam menyampaikan misi krusial. Mereka akan menggunakan bom gen yang dikembangkan dari virus langka untuk melumpuhkan Pandora dengan cara membuatnya berhibernasi melalui putiknya. Dengan demikian, Pandora tidak akan menyebar lagi, namun tetap akan memurnikan atmosfer, sebuah solusi yang dirancang untuk menyelaraskan kebutuhan kelangsungan hidup manusia dengan manfaat yang diberikan oleh alien tersebut. Misi harus diselesaikan sebelum badai kedua tiba dalam waktu 3 jam. Badai pertama dengan curah hujan 10 mm hanya akan menyebarkan Pandora sejauh 2 km. Namun badai kedua dengan curah hujan lebih dari 150 mm berpotensi menyebarkan tanaman itu ke seluruh B16 yang dihuni 5,6 juta orang. Jika misi utama gagal, rencana B akan dijalankan. Pesawat Orca kedua akan meledakkan Pandora dengan korban sekitar 160.000 penduduk. Seperti dalam setiap misi di Warrior of Future, tekanan waktu dan pilihan sulit menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan para protagonis. Setelah mendapatkan persetujuan Xian Li, tim operasi yang terdiri dari 4 quadcopter, pesawat Orca, robot android, serta robot militer Timora dan Enigma berangkat ke gedung tertinggi yang menjadi pusat penyebaran seluruh Pandora. Mereka tiba tepat ketika badai pertama mulai turun dan Pandora mulai mengembang untuk menyerap air hujan. Tim segera menembakkan bom ZCA yang akan membimbing mereka ke lokasi putik melalui aliran resapan zat tersebut. Namun saat robot Enigma dan Timor akan diturunkan ke bawah tanah sesuai data pelacakan, komunikasi tiba-tiba terputus. Robot android di dalam Orca kemudian menyerang awak pesawat, menyebabkan ledakan dan kecelakaan yang membuat seluruh tim terhambat. Menunjukkan bahwa bahaya tidak hanya datang dari alien, namun juga dari ancaman yang bersembunyi di dalam sistem sendiri. Tyler yang selamat dari kecelakaan quadcopter membangunkan Connor dan Lincoln yang terluka, kemudian mencari tempat untuk mengobati mereka. Di pusat komando, Kolonel Tam ingin segera menjalankan rencana B, namun Cheng menolaknya dan menawarkan diri untuk melanjutkan misi melalui jalan darat menggunakan pansar tempur. Sebelum berangkat, dia mengajak mantan koleganya, Skung, yang pernah dia pecat, untuk membantu menyelamatkan Tyler dan menyelesaikan misi dengan imbalan senjata favorit Skung. Sementara itu, Lucy, pacar Connor, diberi tugas menyelidiki penyebab pemutusan komunikasi, mencurigai adanya unsur sabotase.
Saat Tyler, Connor, dan Lincoln berlindung di sebuah rumah sakit bekas, Tyler menemukan seorang gadis kecil bernama Pan Pan yang sedang bersembunyi. Mereka kemudian diserang oleh monster alien, namun Tyler berhasil menyelamatkan Pan Pan dan membunuh monster itu. Pada saat yang sama, Cheng dan Skunk menemukan lokasi mereka dan datang untuk membantu. Namun saat mereka bertemu kembali, ternyata Lincoln telah tewas dimangsa alien. Skunk kemudian meledakkan tembok untuk membuka jalan keluar dan mereka melaporkan keberhasilan melacak lokasi bom gen serta butik Pandora ke pusat komando, menunjukkan bagaimana persahabatan dan kerjasama bisa mengatasi kesulitan bahkan di tengah kehilangan. Dalam perjalanan menuju lokasi bom gen, Lucy menghubungi Connor secara pribadi dan menyuruhnya mengambil kepala robot android dari lokasi kecelakaan Morcha. Setelah tiba di lokasi di mana bom gen tersangkut di mobil yang tergantung di gedung tua, Cheng dan Tyler berhasil mengambil bom tersebut, sementara Connor berhasil mendapatkan data dari kepala robot android. Ternyata Mayor Jenderal Sean Lee telah memprogram android untuk menyabotase misi karena dia tidak ingin proyek Skynet yang dia kembangkan terhenti. Hal ini menunjukkan bagaimana ambisi pribadi bisa mengancam kelangsungan hidup jutaan orang, sebuah tema yang sering muncul dalam konflik karakter The Warriors of Futures. Cheng menghubungi Sean Lee yang akhirnya mengaku perbuatannya dan mengaktifkan Timora serta Enigma untuk menghentikan mereka. Dalam kejar-kejaran yang terjadi di jembatan layang, Enigma menyeret panser mereka dan Cheng terpaksa menyerahkan bom gen kepada Tyler sebelum terjatuh bersama robot itu. Sementara itu, Lucy menemukan bahwa Timora ada penyebab pemutusan komunikasi. Saat panser tiba di lokasi butik, Timora datang menghalangi mereka. Connor memasang bom untuk membuka jalan ke bawah tanah, sementara Tyler dan Skunk bertempur dengan Timora. Ketika Timora meluncurkan peluru ke arah bus di mana Pan Pan bersembunyi, rupanya Cheng masih hidup dan berhasil menyelamatkan gadis itu tepat sebelum ledakan. Dengan dukungan Cheng, Skunk akhirnya berhasil melumpuhkan Timora, dan Connor membuka jalan ke butik tepat ketika badai kedua mulai turun. Di pusat komando, Colonel Tam mengetahui kebenaran dan meminta Sean Lee untuk berhenti. Namun pria itu memilih untuk menembak diri setelah mengetahui bahwa bom gen telah berhasil diledakkan oleh Cheng di butik Pandora. Pandora yang telah menjalar akibat hujan segera berhenti dan tidak lagi berbahaya. Ia tumbuh subur dan terus memurnikan atmosfer yang tercemar. Cerita ini ditutup dengan adegan Pan Pan yang ditemani Connor sedang melukis di panser. Gambaran mereka berlima berada di bawah pelangi, sementara Tyler dan Skunk sedang bertengkar ringan di atas panser. Seperti pesan akhir Warriors of Future, cerita ini menunjukkan bahwa meskipun perjuangan berat harus ditempuh, harapan selalu ada ketika manusia bersatu dan memilih untuk melindungi bukan hanya diri mereka sendiri, melainkan juga masa depan planet ini.